Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatah Hafizatul Ribah, NIM 430302200023 dari kelas 4B Psikologi Komunitas. Dalam video kali ini saya akan mereview buku mengenai psikologi komunitas karya dari Bapak Agus Hermawan dan Ibu Erlina Wijayanti yang telah diterbitkan di Yayasan Hajah Kartini Kudus. Buku psikologi komunitas ini memiliki ketebalan kurang lebih 62 halaman dan memuat dari 8 bab materi mengenai psikologi komunitas. Dalam 8 bab ini nanti saya akan paparkan dalam video review kali ini. Bab pertama yaitu mengenai konsep dasar psikologi komunitas. Psikologi komunitas ini berasal dari dua kata, psikologi dan komunitas. Psikologi sendiri memiliki arti ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan komunitas merupakan kumpulan manusia yang mempunyai karakteristik yang sama. Menurut Agus Hermawan, psikologi komunitas merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia ataupun komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama antara satu dengan komunitas lainnya. Objek kajian dan hubungan psikologi komunitas ini dengan ilmu lainnya itu psikologi komunitas sebagai disiplin ilmu. Yang dimaksudkan psikologi komunitas ini memiliki dua kajian. Kajian yang pertama itu kajian dari manusia sendiri, dan kajian yang kedua itu objek formal, di mana masalah sosial dalam komunitas. Masalah-masalah sosial ini yang dapat dijadikan sebagai objek dari penelitian yang mengenai tentang kemiskinan, prasangka, diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam bab kedua ini membahas problematika penyandang difabel di Indonesia. Secara etimologi, difabel artinya seorang yang sulit dalam meningkatkan keterampilannya karena cedera, sakit, dan lain sebagainya. Disabilitas fisik dapat diartikan sebagai segala jenis kecacatan atau cacat dalam ototnya, tulang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut pakar John C. Maxwell, disabilitas merupakan kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Keadaan penyandang difabel ini dari pemerintah perlu diperhatikan. Nah, program-program ini ada program rehabilitas saat ini berkembang cukup baik, namun dari masyarakat ini masih banyak yang belum mengetahui terkait program disabilitas ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam berkomunikasi terkait program ini di desa-desa. Nah, macam-macam dari difabel dan pusat pelayanannya. Pusat pelayanan difabel yaitu yang pertama itu ada pusat pendidikan untuk penyandang disabilitas. Yang kedua itu pusat rehabilitas dalam hal medis. Yang ketiga ada pusat layanan kesehatan jiwa dan lain sebagainya, pusat-pusat pelayanan difabel. Nah, selanjutnya itu faktor pendukung dan penghambat pengembangan penyandang disabilitas. Faktor pendukung itu terdapat dari antusias partisipasi dan dukungan dari keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya itu salah satunya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Nah, dalam bab ketiga ini itu membahas mengenai problematika kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, tapi secara konvensional, kemiskinan ini merupakan keadaan individu ataupun masyarakat yang berada di bawah batas ambang tertentu. Berikut jenis-jenis dari kemiskinan. Yang pertama itu ada kemiskinan sifat kronis, dan yang kedua itu kemiskinan dalam hal tertentu. Upaya pengentasan dalam kemiskinan yaitu yang pertama itu ada melakukan analisis kemiskinan. Yang kedua itu menentukan tujuan, target, indikator yang ingin dicapai dalam mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga itu merancang dan mengimplementasikan program-program untuk pengentasan kemiskinan. Yang keempat itu adanya monitoring dan controlling dari pemerintah. Yang kelima, evaluasi. Terus untuk bab 4, fenomena kehidupan gay dan lesbian. Menurut Kartono, gay adalah laki-laki homoseks. Namun dapat diartikan bahwa gay adalah hubungan pria yang saling jatuh cinta kepada pria lainnya.
Jenis gay ada 3, diantaranya close couple, open couple, fungsional. Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan gay? Yang pertama itu ada faktor keluarga, terus yang kedua itu ada pergaulan, dan yang ketiga lingkungan. Terus ada faktor biologis, moral, dan akhlak. Pengetahuan agama yang lemah pun bisa menjadi faktor dari penyebabnya gay. Nah, sedangkan lesbian ini kategori seks yang bebas, artinya dapat bermakna bahwa lesbian berjenis kelamin double, tapi ada sebagai sosok laki-laki. Nah, di antara ini lesbian ini salah satunya yang dominan menjadi laki-laki. Sedangkan faktor-faktor dari penyebab lesbian ini apa? Itu ada 3, dari faktor biologis, psikodinamis, homoseksual. Itu faktor penyebab lesbian. Bagaimana upaya pencegahan LGBT ini, terutama di Indonesia ya? Nah, di Indonesia itu pertama itu dalam pencegahan LGBT ini kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran individual pelaku LGBT. Bagaimana kita menumbuhkan rasa kesadaran pelaku-pelaku LGBT. Nah, yang kedua itu menerapkan usulan atau undang-undang dalam menanggulangi wabah LGBT khususnya di Indonesia ini kepada pemerintah yang berwenang. Nah, yang ketiga itu pemerintah melakukan kampanye tentang pencegahan LGBT, bisa melalui media sosial atau sosialisasi di desa terutama dan lain sebagainya. Nah, dalam bab 5, problematika dan penanggungan imigrasi di Indonesia. Nah, secara etimologi sendiri, imigran itu artinya perpindahan, atau migrasi itu memiliki arti perpindahan penduduk dari tempat ke tempat lainnya. Secara terminologi, migrasi merupakan bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang lain dari satu wilayah ke luar perbatasan wilayah. Dengan tujuan utama migrasi ini adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian migran beserta keluarganya. Masalah apa yang terjadi akibat adanya migrasi di Indonesia ini? Yaitu terjadinya masalah politik, ekonomi, kesehatan, dan bahkan keamanan. Terus bagaimana penanganan masalah imigran di Indonesia ini? Yang pertama itu ada penegakan dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Terus yang kedua itu langkah-langkah bagaimana kebijakan penanganan imigran ini di Indonesia, apakah sudah bisa berlaku dengan tegas dan adil ataupun belum. Seperti itu. Nah, lanjut ke bab 6. Kita sudah sampai bab 6 mengenai review ini dengan judul problematika kelompok marginal dan solusinya. Nah, marginal ini berasal dari marginal yang berarti jumlah yang sangat sedikit atau kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kelompok prasejahtera. Sedangkan masyarakat marginal yaitu suatu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai aspek ataupun bidang yang dikelompokkan oleh pemerintah ataupun swasta, menurut Ahmad Asmuni dalam bukunya tahun 2017. Karakteristik kelompok marginal ini ada 4. Yang pertama, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Terus yang kedua itu marginalisasi politik. Yang ketiga, adanya stigma sosial dan diskriminasi. Terus yang keempat, adanya ketidaksetaraan dalam akses layanan publik. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok marginal itu faktor apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama itu faktor ekonomi. Itu udah jelas. Terus yang kedua itu faktor sosial. Yang ketiga itu faktor pendidikan, yang keempat faktor politik, dan yang kelima terjeratnya dalam lingkungan kemiskinan. Bagaimana solusi dari kelompok-kelompok marginal ini? Itu bisa penanganan kelompok marginal ini dapat diminimalisir dengan adanya kita memberdayakan ekonomi, terus akses pada pendidikan itu dipermudah dan bisa diperluas, terus peningkatan akses layanan kesehatan, mengatasi diskriminasi, dan yang terakhir itu ada kebijakan publik. Terus lanjut ke bab 7. Bab 7 ini cuma sedikit singkat mengenai budaya saparan. Nah, budaya saparan ini merupakan tradisi budaya Jawa yang telah dilakukan sebagai wujud rasa syukur dengan tujuan agar kita itu selalu diberikan keselamatan hidup,
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, tradisi yang masih melakukan budaya ini karena apa? Karena mereka menganggap bahwa tradisi saparan ini merupakan sebuah warisan yang harus diberikan kepada cucunya sekarang. Budaya orang dulu yang harus dipertahankan. Jadi dalam budaya saparan ini itu masyarakat masih menganggap bahwa tradisi ini merupakan sebuah warisan dan harus dipertahankan agar apa? Anak cucu kita kedepannya pun juga mengenal budaya saparan ini, sehingga budaya ini tidak luntur begitu saja. Terus bab terakhir, bab 8 itu adanya dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Ras adalah konsep sosial yang timbul dari usaha untuk mengelompokkan orang ke dalam kelompok yang berbeda. Contohnya itu antara lain rasialisme antara kulit putih dan kulit hitam dan lain sebagainya, contoh-contoh seperti itu. Sedangkan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Dapat dicontohkan itu berdasarkan suku ataupun etnis, ras dan agama, terhadap jenis kelamin, penyandang disabilitas, kasta sosial, dan lain sebagainya. Itu dapat diperlakukan berbeda. Itu yang disebut dengan diskriminasi. Apa dampak dari rasialisme dan diskriminasi? Dampak pertama itu mereka akan merasa terbelenggu dan tertindas. Yang kedua itu terisolir dari masyarakat umum. Yang ketiga, ini dampaknya selalu dikucilkan. Jadi masyarakat yang mengalami rasialisme dan diskriminasi itu pasti udah dipastikan selalu dikucilkan oleh masyarakat lainnya, seperti itu. Terus bagaimana penanganannya? Kita dapat melaporkan kepada pihak berwajib atau polisi dan lain sebagainya. Dan seharusnya pemerintah juga mengeluarkan undang-undang atau larangan-larangan untuk adanya tindakan rasialisme dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat yang paham tentang rasialisme dan diskriminasi selalu mensosialkan agar kita tidak terlibat atau terjerat dalam rasialisme dan diskriminasi, supaya masyarakat itu bebas berargumen, bebas berpendapat, dan bebas tidak terikat untuk bergerak pun agar luas seperti itu. Mungkin review buku mengenai psikologi komunitas cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.